Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa di sini yang merasakan sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus Kristus Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu. Umat-umatnya. Terima kasih Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, sehingga Engkau boleh bangkit Tuhan pada hari ini, membuktikan kasih-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan Engkau? Kami hanya manusia biasa, kami hanya debu Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami boleh menang Tuhan atas maut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami, kuduskan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Kita angkat pujian rayakan, Yesus rayakan, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Jemaat Batra, saya undang untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tepuk tangannya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan Yesus telah menang atas maut. Oleh karena itu, kita juga diberi kemampuan untuk menang atas dosa-dosa yang mengikat kita. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang memberi kekuatan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali dengan sungguh-sungguh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami boleh Tuhan merasakan dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menerima Tuhan kasih karunia yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menang Tuhan atas maut Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh mempraktekkan dalam keseharian kami bahwa hari-hari kami begitu penuh dengan kemenangan. Jika kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, jika kami tetap tinggal bersama dengan Engkau Tuhan, jika kami terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, maka hidup kami penuh dengan kemenangan Tuhan. Bukan hanya hari ini saja Tuhan, bukan pada saat kami merayakan kebangkitan Engkau kami menang Tuhan, tetapi dalam aspek kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mulai lemah Tuhan, ketika kami mulai menghilang Tuhan dalam pengharapan, ketika kami mulai Tuhan timbul sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berjalan di depan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau tinggal Tuhan dalam kekelaman Tuhan. Kami tidak mau tinggal dalam kesedihan kami Tuhan. Bahkan kami tidak mau tinggal dalam setiap aspek kekecewaan kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mempunyai, yang memiliki, yang memberikan suatu kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dalam loh hati kami, sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, hamba-Mu akan memberikan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat marifat daripada Engkau, berkati kehidupannya, berkati keluarganya lebih lagi Tuhan. Terus Tuhan tambahkan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat Bahtera yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita beribadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemarin kita sudah memperingati kematiannya. Tapi dia bukan Allah yang mati, dia bangkit. Nah, inilah kunci dari segala kebenaran firman Tuhan bahwa kebangkitan Yesus membawa benar-benar dia adalah Allah. Oke, kita melihat dulu di dalam Lukas pasalnya yang ke 24. Lukas pasal 24. Firman Tuhan mencatat tentang kematian Yesus. Ayat 1 Lukas pasal Lukas 24. Yesus bangkit. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, kita berdiri ya, lupa terus ya. Pembacaan Alkitab pertama kita masih tetap melakukan kebiasaan kita, yaitu berdiri. Dan setelah masuk ayat 3, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Puji Tuhan, sampai di situ dulu pembacaan kita. Jadi Yesus sudah bangkit. Inilah yang masih diperdebatkan oleh banyak orang-orang yang masih mau mencari tahu tentang kebenaran ini. Apa benar-benar Yesus bangkit? Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa memang Yesus itu mati cuma membawa semua dosa-dosa kita, supaya tidak ada yang dapat mengalahkan dosa. Hanya Dia sendiri. Dan itulah kasih karunia yang diberikan bagi manusia, bagi kita semua. Kalau tidak, kita mati binasa. Dia harus menanggung semua dosa kita. Dia harus membawa semua kepada mengalahkannya. Hanya Dia yang bisa mengalahkan dosa. Walaupun secara keji dan secara kejam mereka menyiksa. Walaupun kita tahu bahwa kematian Yesus juga itu bukan karena siksaan, tetapi kematiannya karena memang Dia menyerahkan nyawanya. Dan kita lihat di sini, apa yang mereka lakukan itu tidak bisa menahan kekuasaannya. Sehingga hari ketiga ini membuat orang-orang takjub. Sekaligus ada yang tidak percaya. Nah, renungan kita pada pagi ini tentang kebangkitan Yesus, saya dikasih judul ya. Saya buat judul, tapi pokoknya dari Melani. Kebangkitan Kristus memampukan kita berdiri teguh dan terus melayani. Ayat pokoknya, merayakan kemenangan Yesus atas maut dan menjalani hidup yang menang melawan dosa. Kita sudah bahas tentang dosa ketika kemarin ya, kematian Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Coba kita lihat ayat-ayat itu ya. Kalau kita mulai dari ayat 1 dari pasal 15, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, ayat 1, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Maksudnya waktu tulisan ini ditulis mereka masih hidup ya, tapi sekarang kayaknya sudah meninggal semua. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500, ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi apa yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ini semua menyangkut tentang kebangkitan Kristus. Walaupun ada pembahasan tentang kebangkitan kita karena dia adalah yang sulung, yang bangkit. Berarti nanti kita juga ini setelah mati dibangkitkan. Tapi dua kemungkinan. Ada yang dibangkitkan diadili masuk neraka, ada yang diberi upah. Jadi nanti kita sekalipun bilang mati selesai, Alkitab bilang tidak. Semua orang akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Nah, inilah yang Yesus lakukan dalam kematiannya dan kebangkitannya. Tapi yang kita mau lihat sekarang bahwa 1 Korintus pasal 15 ini dia sudah memberi judul-judul tentang kebangkitan Kristus. Pasal ayat 1 sampai 11. Ayat 12 sampai 34 diberi topik kebangkitan kita. Kita juga nanti akan bangkit. 35 sampai 58 diberi tema yaitu tentang kebangkitan tubuh. Jadi ada orang bilang mati ya sudah selesai. Tidak. Nanti semua orang yang berdosa dan orang yang benar dibangkitkan. Disitulah akan ditempatkan di mana dia akan menempati hidup kekal, dalam neraka kekal, dalam sorga kekal. Nah, jadi konteks tulisan Paulus ini diberi judul oleh lembaga Alkitab ketiga hal tadi, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Nah, kalau di ayat 55 di sana kita melihat bahwa Paulus menegaskan tentang dosa itu sudah dikalahkan. Dosa itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai kita kecuali kita menyerahkan hidup kita. Kalau dulu sebelum Yesus menebus kita, ya memang kita semua di bawah kuasa dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi ketika kita menerima Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Makanya disuruh berjalan dalam jalan yang benar. Tidak lagi kembali kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa. 55 coba kita baca. Hai maut, di manakah kemenanganmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau saudara mau lihat penjelasan tentang sia-sia, baca tentang Salomo dalam pengkhotbah. Semua yang dilakukan manusia di bawah matahari ini sia-sia. Tapi di sini dikatakan di ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Beda kalau kita bekerja untuk diri sendiri, ya itu semua kata Salomo
aku bangun bait Allah, aku punya lumbung-lumbung kekayaanku, aku bangun semua kerajaanku, aku bangun semua gedung-gedung, kebun-kebun anggur, semua aku miliki. Tapi dia berkata, sia-sia. Apalagi kita ini yang baru mengejar yang sia-sia ya, salah banget. Kejar uang, kejar karir, itu sia-sia semua, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia, akan diperhitungkan. Amin, jemaat Batra. Pekerjaan yang engkau lakukan dalam dunia ini, kalau bukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sia-sia, tidak ada artinya. Itu sebabnya di akhir pengkhotbah Salomo katakan, takutlah akan Tuhan dari segala kekayaan yang dia dapatkan, kebijakan. Dan dikatakan tidak ada yang seperti dia. Itu gambaran Yesus, karena Yesus lebih dari Salomo. Tapi raja lain tidak akan menandingi. Tapi dia katakan apa? Sia-sia semua. Itu juga yang disampaikan oleh Paulus. Apa yang kuanggap dulu kebanggaan, yang kita suka bangga-banggakan, itu sebenarnya sia-sia. Karena tidak mendatangkan berkat. Susah payah kita bekerja banting tulang untuk mendapatkan yang sia-sia, tidak terhitung di sorga. Beda kalau kita melayani Tuhan, beda kalau kita bekerja untuk Tuhan. Ada catatannya. Makanya dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Tenagamu yang kau pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Uangmu yang kau pakai untuk Tuhan tidak sia-sia. Beda kalau kau pakai untuk ini, tidak ada gunanya. Karena lagu Parenal, ku tak membawa apapun juga. Tapi kalau kita melakukan pelayanan dan setia mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, tidak sia-sia. Nah, sekarang kita masuk pada poin-poin. Berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ini, ayat 57 dan 58. Ada manfaat kebangkitan Kristus yang saya catat di sini ada 3. Banyak ya, cuma di sini 3. Kebangkitan Kristus yang pertama memampukan kita untuk berdiri teguh. Jadi kita percaya kalau dia bangkit, dia naik ke sorga. Apa? Dia menyediakan tempat. Berarti kita nanti akan dibawa ke sorga. Kalau saudara tidak percaya apa yang Yesus lakukan itu, buat apa saudara jadi anak Tuhan? Makanya di sini kebangkitan Kristus memampukan kita untuk berdiri teguh, untuk tetap percaya setia kepada Tuhan. Nanti saudara akan lihat hasil yang saudara tabur dalam dunia ini. Apa yang saudara tabur dalam dunia ini? Apakah saudara lebih banyak mengerjakan untuk kepentingan-kepentingan saudara atau kepentingan Tuhan? Itu sebabnya dikatakan kalau kita percaya akan kebangkitan Kristus, dia sudah menebus kita, dia adalah Tuhan, berarti kita percaya juga dia sudah menyediakan sorga bagi kita. Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. PSBB ini tidak membuat kita itu tidak beribadah, berkumpul bersama-sama. Kemarin kita sudah bicara waktu ada beberapa jemaat yang Zoom mengucapkan ulang tahun kepada saya katakan, kita sih sudah mau ibadah. Semua katakan kita setuju, tapi tanya dulu sama jemaat, apa kita buat 1 bulan sekali, nanti kita bicarakan lagi ya.
Sebulan sekali aja dulu, dengan protokol kesehatan ya, cuci tangan, masker, dan jarak. Tidak boleh lama-lama. Nah, pernyataan Paulus ini membuat motivasi kepada kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran, kebangkitan Kristus dan memiliki hidup benar dan relasinya dengan aspek persekutuan kita. Jaga terus hidup saudara membaca firman Tuhan. Bukan pikiran saudara itu kemana-kemana, mau ini, mau itu, mau ini. Firman Tuhan gak ada. Jadi sia-sia kebangkitan Kristus sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita harus ada terus persekutuan dengan Tuhan. Sangat penting karena memang di Korintus pada waktu itu meragukan tentang kebangkitan Kristus. Jadi di Korintus itu banyak orang tidak percaya. Makanya Paulus begitu kuat menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena orang-orang Korintus banyak tidak percaya kebangkitan Kristus. Bahkan mengajarkan bahwa kebangkitan itu bohong. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Coba kita lihat ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi orang pikir kalau dia mati bagi dosa-dosa kita terus dia tidak bangkit, sia-sia dong. Berarti dia Allah yang mati. Tapi tidak, dia cuma membawa kematian atas dosa. Maut itu dia kalahkan. Dengan matinya 3 hari dia membawa kematian bagi dosa. Tapi dia bangkit, menyatakan bahwa dia Allah. Nah, sekarang saudara melakukan hidup tanpa memperdulikan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Kematiannya bagi kita, kebangkitannya bagi kita. Tapi kita sekarang hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri. Saya sudah sering katakan kepada jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Ingat, kita semua membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuhkan kita. Kita, jemaat Bahtera, butuh Tuhan. Jadi kalau kita butuh Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Kita harus benar-benar mau mengikuti Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan berkati saya. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Kita yang harus ikuti mau Tuhan. Bukan kita yang suruh-suruh Tuhan untuk ikutin kita punya mau. Saya mau mobil, saya mau rumah, saya enggak. Ikut aja apa mau Tuhan. Tuhan tidak butuh saudara. Kita, saya dan saudara butuh Tuhan. Jadi kalau saudara tidak butuh Tuhan, tidak cari Tuhan, tidak masalah bagi Tuhan. Karena dia sudah memberikan pilihan kepada kita ketika dia menebus dosa-dosa kita, berarti dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Tapi kalau saudara tidak mau percaya, saudara tidak mau melakukan apa yang dia sudah lakukan itu, bahwa kita harus hidup benar, tidak boleh hidup dalam dosa, dan takut dan sungguh-sungguh kepada dia, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, apa yang dikatakan Paulus ini bahwa kebangkitan Kristus itu bukanlah dongeng, bukan mitos, bukan khayalan. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sia pengorbanan di kayu salib. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan
bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Maut, dosa tidak bisa menahan Dia, tidak bisa mengalahkan Dia, mematikan Dia. Ketika Dia bangkit, Dia menunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Kenapa kita ini merasa lagi masih memiliki Tuhan itu dosa, melakukan itu lagi, itu lagi. Tidak pernah mau bertobat, udah tua, tidak mau berubah hidupnya. Semakin tua semakin jadi hidupnya. Jadi yang tidak baik tambah tidak baik, tidak berubah. Semakin tua semakin bau-bau tanah, semakin mendekat kepada 1x1, 1x2, harusnya kita semakin takut sama Tuhan. Bukan kita semakin cuek sama Tuhan. Ayat 12-14. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau kita tidak menghargai kematian dan kebangkitan Kristus, kita tidak berhak sorga. Karena hanya orang yang percaya. Orang yang percaya itu tentunya ketika mati bagi dosa, tidak lagi melakukan dosa, hidupnya untuk Tuhan, tidak sia-sia kalau dia hidup untuk Tuhan. Tapi kalau dia hidup untuk dirinya, sia-sia. Saya selalu katakan apa? Udah susah, udah miskin, masuk neraka lagi. Berdasarkan bagian firman Tuhan, Rasul Paulus memotivasi kita untuk berdiri teguh dan jangan goyah. Berpeganglah terus kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun keadaan sekarang itu sulit bagi orang dunia. Susah ini, kita tidak boleh bergeser. Dikatakan bahwa kita ini perantau. Khotbah berapa minggu lalu, kita perantau, bukan tempat kita di sini. Jangan mau menikmati dunia ini. Ya, yang kedua, kebangkitan Kristus mampukan kita untuk melayani dari berbagai bidang. Kita juga berbicara kepada orang dengan baik, itu melayani. Kita itu baik sama orang, kita itu jujur sama orang, perkataan kita itu juga melayani. Karena kan kita ini sudah milik Tuhan, sudah dibayar lunas. Kalau enggak ya, kalau saudara tidak merasa saudara milik Tuhan, berarti saudara itu milik dosa. Hanya dua Tuhan. Tuhan di dalam kehidupan kita itu hanya dua, kalau bukan setan, Tuhan. Kita Tuhan dong, jangan setan. Setan itu membawa kita kepada dosa. Jadi kalau saudara sekarang itu diperintah, coba periksa, saya ini diatur sama siapa ya? Tuhan atau dosa? Semua yang tidak melakukan kebenaran, jadi kalau ada yang tidak jujur, itu semua dari setan, dari dosa. Bapa segala pendusta. Nah itu. Hati-hati ngomong, jangan pelintat-pelintut. Nah, bagian kedua ini sebab kamu tahu, ayat 58b, bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iman kita kepada Kristus yang bangkit di antara orang mati, kebangkitan tubuh kita di dalam Kristus bertoleransi kuat dengan fakta kedatangannya yang kedua. Jadi kalau kita percaya kematian Kristus bagi dosa-dosa kita dan bangkit, pasti kita juga meyakini bahwa Dia akan datang kedua kali. Nah, dikatakan kalau kita yakin bahwa
dia akan datang kedua kali, berarti kita mempersiapkan hidup kita dong. Kesiapan apa yang saudara sudah lakukan untuk kedatangan Tuhan dalam hidup saudara? Karena kita tidak semua mungkin melihat Yesus datang dari awan-awan, mungkin kita sudah meninggal. Itu juga bagian kedatangan Tuhan menjemput kita. Siapa yang mau tahu besok ada jemaat yang meninggal? Kita nggak tahu, saya nggak minta-minta. Tapi bagaimana kesiapannya? Kita gembala udah berbusa-busa, udah ngomong tentang kebenaran, tapi tidak ada yang mau perhatikan, mencueki. Saya tidak ada hak untuk menghakimi saudara, tapi saya mau katakan, kalau saudara tidak berjalan dalam kebenaran, ya berarti saudara menuju maut tanpa saudara sadari. Ada orang yang mau setengah-setengah, ikut Tuhan bentar enggak, ikut Tuhan bentar enggak bisa. Nanti Tuhan akan adili, Dia yang tahu apa kita buat, hati kita itu kayak apa. Menanti kedatangan Kristus yang kedua kali itu juga untuk memanggil kita ada dalam pelayanan. Saya sama ibu terus di kebun. Awalnya kita itu tidak punya modal dan dana. Sampai sekarang pun tiap minggu bayar 2 juta tukang cangkul. Belum anak-anak yang jaga di sana. Dari mana semua? Tapi Tuhan katakan itu semua penghasilan selain menutupi modal-modal kita dulu, nanti untuk beasiswa anak-anak sekolah. Mau capek-capek ngapain? Kalau untuk diri sendiri sia-sia. Tapi saya yakin ini proyeknya Tuhan, dan saya yakin kalau dia berhasil dan sukses untuk Tuhan juga. Bukan untuk saya beli mobil, saya beli rumah, enggak. Untuk pelayanan. Jadi saudara tahu apa yang saudara kerjakan sekarang? Apa cuma untuk perut sementara yang sepotong ini? Atau untuk kesenangan saudara yang sementara hidup ini? Atau untuk Tuhan? Makanya di sini Paulus katakan, persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita di sana harus membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di kampung situ. Pak RT turun, Pak RW turun. Kita kasih, mamon itu kita pakai untuk jadi berkat kita di sana. Kasih mereka topi, perhatikan mereka. Kebaikan kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Kita tidak bicara, masuk Kristen, enggak. Bagaimana kita berbicara sama mereka. Ini bukan untuk kita. Jadi kebun itu bukan untuk saya, orang itu juga punya Bu Erna dipinjamin. Dalam rangka pelayanan. Makanya semua jemaat yang terlibat, jeripayamu tidak sia-sia. Karena kita pakai dalam pelayanan untuk Tuhan. Bukan untuk keuntungan semata. Oh, emang saya dapat apa di sana? Yang ketiga, atau ada ayat 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kita ini semua cuma dipercayakan. Kita ini pengurus, bukan kita punya, bukan saya punya, bukan saudara punya. Kita ini cuma disuruh mengurus. Jadi kebun itu disuruh mengurus kami, bukan kita punya. Jadi kalau ada jemaat bilang, ngapain capek-capek ke sana? Tidak sia-sia. Karena di sana menyangkut pelayanan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memampukan kita bersekutu dengan Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, membangun persekutuan.
yaitu persekutuan dengan Tuhan hanya ada jika ada kegiatan bersama memuji Tuhan, doa dan membaca firman. Di sana kami suruh anak-anak baca firman. Mereka masih ibadah di sana. Saya sering katakan dimanapun saudara berada, baca firman. Bukan nonton, gak karu-karuan. Baca yang bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Sebaliknya jika kita tidak, meski sedang berkumpul bersama, tidaklah menunjukkan adanya persekutuan dengan Tuhan. Jadi cari persekutuan yang ada Tuhan di dalamnya. Membicarakan tentang Tuhan. Bukan soal-soal yang tidak jelas. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 53. Orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktu bunyi nafiri terakhir dalam keadaan tidak binasa dan telah diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 54-56. Maut telah dilenyapkan oleh kebangkitan Kristus Yesus. Jadi umat Tuhan hidup teguh di dalam Tuhan. Gigi mempertahankan persekutuan. Jangan mau ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang gak karu-karuan. Kumpul dengan orang-orang yang membawa nama Tuhan, yang menghadirkan Tuhan. Tidak sia-sia. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, sia-sia pertemuan saudara ya. Dan terakhir, umat Tuhan harus mempertahankan dengan gigi. Persekutuan dengan Tuhan harus dipelihara agar tidak goyah dan tetap berdiri teguh. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus, bahwa yang pertama kebangkitan Kristus memampukan kita untuk berdiri teguh. Kebangkitan Kristus memampukan kita untuk melayani di semua bidang, karena Tuhan sudah memberikan talenta. Tidak mungkinlah jemaat tidak ada talenta. Dan terakhir, ketiga, kebangkitan Kristus memampukan kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan walaupun PSBB tetap jalan. Baca firman, dengar. Saya sudah kirim di Kompria itu untuk baca firman Tuhan dan dengar renungan ya. Oke. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu. Supaya jemaat Bahtera mengerti bahwa kebangkitan-Mu ini menunjukkan bahwa karya-Mu melalui kematian, kebangkitan, bahkan kedatangan-Mu nanti itu nyata. Itu benar-benar terjadi. Tinggal menunggu kedatangan-Mu. Kami terus berharap, bergantung kepadamu. Tidak lagi mengindahkan, memusingkan kehidupan dalam dunia ini seolah-olah kami akan tinggal selamanya. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah hidup kami ini tidak sia-sia. Tapi kami mau berdiri teguh, melayani Engkau, karena hanya pekerjaan-Mu lah yang membuat kita hidup tidak sia-sia. Sehingga ada berkat, baik berkat jasmani maupun rohani, Tuhan senantiasa menyediakan. Jangan lagi Tuhan biarkan hidup kami ini berjalan dengan kemauan kami sendiri. Kami melupakan pelayanan, kami melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui talenta kami yang dipercayakan, sehingga kami tidak lagi melayani. Pusing dan sibuk untuk diri sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau taruh dalam hati kami apa yang kami mau buat untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kegiatan-kegiatan kami, hidup kami sehari-hari. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu. Berkati persembahan yang akan disampaikan, milik yang dikembalikan oleh umat-umat-Mu. Menunjukkan bahwa mereka Tuhan mengerti dan tahu kematian, kebangkitan, bahkan kedatangan-Mu Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga, kedatangan-Mu kembali. Menunjukkan mereka menyadari bahwa mereka benar-benar milik Tuhan. Sehingga apapun yang mereka miliki, mereka tidak menganggap itu mereka punya. Tapi itu semua titipan Tuhan. Supaya Tuhan mempercayakan lagi. Kalau mamon itu
Tuhan percayakan dan kita tidak bisa dipercaya, maka Tuhan tidak akan percayakan lagi berkat-berkat bagi kita. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Akhirnya terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai jemaat Batra Perumnas 1 Tangerang di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.